Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi huwal khaliqul kainat. Asyhadu an la ilaha illallah biyadihil mahya wal mamat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu sayyidul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hum kan nujum fi zulumat amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, buat langkah pertama sekalinya, rasa puji syukur yang tak terhingga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa bekerja, kita bisa berusaha, kita bisa mencari nafkah, kita bisa mencari uang, kita bisa ke masjid, kita bisa sholat berjemaah di masjid dengan nikmat yang Allah berikan tersebut. Kemudian di belakang daripada itu, salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita yang mulia, seorang manusia biasa, akan tetapi mempunyai sifat yang luar biasa, sehingga beliau digelar dengan Al-Amin, bisa dipercaya. Beliau digelar dengan As-Siddiq, benar setiap berbicara, yakni yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang saya hormati, baiklah saya beri judul ceramah kita pada pertemuan kali ini dengan judul Sejarah Awal Puasa Diwajibkan Kepada Umat Islam. Kita awali ceramah ini dengan membacakan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini merupakan dasar hukum atau landasan kita umat Islam untuk berpuasa Ramadan. Kalau tidak ada surat Al-Baqarah ayat 183 ini, niscaya kita umat Islam tidak akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Inilah dasar hukumnya, inilah dalilnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kenapa Allah Ta'ala memanggil, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa? Kenapa Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman? Apa salahnya Allah Ta'ala memanggil, hai para pelajar, hai para mahasiswa, hai para guru, hai para dosen, hai para petani, hai para pedagang, hai para pejabat, hai para wakil rakyat. Apa salahnya Allah Ta'ala memanggil kata-kata yang sedemikian? Tetapi itu tidak semua, tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala hanya memanggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Karena apa? Karena puasa hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Karena puasa adalah ibadah yang sangat rahasia. Coba kita bandingkan. Kita bandingkan puasa dengan ibadah lainnya. Kalau ada orang yang membaca kalimat syahadat, bisa kita dengar dan bisa kita lihat. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat, bisa kita dengar dan bisa kita lihat. Kalau ada orang yang membayar zakat kepada amil, bisa kita lihat, manusia tahu. Kalau ada orang yang naik haji ke Baitullah, jangankan naik hajinya, baru mendaftar saja, satu kampung sudah tahu. Belum lagi sampai ke manasiknya. Apalagi sampai ke manasiknya, satu kecamatan sudah tahu, bahkan satu kabupaten sudah tahu kalau seseorang itu sudah naik haji. Artinya apa? Bila ibadah ini semua kita bandingkan dengan ibadah puasa, ibadah syahadat, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah naik haji, bisa dilihat oleh manusia. Akan tetapi ibadah bila dibandingkan dengan ibadah puasa, tidak bisa dilihat oleh manusia. Karena apa? Karena puasa adalah ibadah yang sangat rahasia, tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Hanya yang tahu orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa
yang saya hormati. Maka oleh sebab itu, dari mana datangnya puasa? Kenapa puasa diwajibkan kepada manusia? Tentu ini ada sejarahnya. Jadi sejarah puasa adalah, ini di dalam kitab Duratun Nasihin, bahwa sesungguhnya sejarah puasa itu adalah pertama sekali Allah Ta'ala menciptakan akal. Begitu akal ini selesai diciptakan, lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai akal, menghadaplah. Lalu akal menghadap kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai akal, mundurlah. Kemudian akal mundur. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai akal, siapakah kamu dan siapa aku? Akal menjawab, aku adalah makhluk ciptaanmu, sedangkan kamu adalah Tuhan yang menciptakan aku. Mendengar jawaban akal yang sedemikian jujur, maka Allah Ta'ala lalu memuji akal. Wahai akal, tahukah kamu bahwa sesungguhnya kamu adalah makhluk yang sangat mulia yang aku ciptakan. Saking mulianya kamu, akan aku beri tempat yang sangat tinggi, tempat yang sangat mulia di dalam tubuh manusia. Apa salahnya Allah Ta'ala meletakkan akal di punggung manusia? Apa salahnya Allah Ta'ala meletakkan akal di perut manusia? Apa salahnya Allah Ta'ala meletakkan akal di lutut manusia? Apa salahnya Allah Ta'ala meletakkan akal di telapak kaki manusia? Akan tetapi itu semua tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena akal adalah makhluk yang sangat mulia. Sehingga saking mulianya akal, Allah Ta'ala meletakkan akal itu di kepala manusia. Begitu mulianya akal diciptakan oleh Allah dan diberi tempat yang sangat tinggi letaknya di kepala manusia. Para pemirsa yang saya hormati. Kemudian selanjutnya, Allah Ta'ala menciptakan nafsu. Begitu nafsu selesai diciptakan, lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai nafsu, menghadaplah. Jadi nafsu ketika itu hanya diam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai nafsu, mundurlah. Nafsu hanya diam, dia tidak mundur. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai nafsu, siapakah kamu dan siapa aku? Nafsu menjawab, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Mendengar jawaban nafsu yang tidak jujur, nafsu yang keras kepala, akhirnya Allah Ta'ala memberikan sanksi kepada nafsu. Apa sanksi itu? Sanksi itu adalah dimasukkan nafsu ke dalam api neraka selama 100 tahun. Dibakar siang dan malam dengan panas yang begitu tinggi. Dibakar siang dan malam selama 100 tahun. Supaya nafsu ini bisa berpikir, supaya tahu siapa diri dia sebenarnya. Setelah selama 100 tahun, nafsu ini dibakar dalam api neraka. Akhirnya sanksi tadi berakhir, dan Allah Ta'ala mengeluarkan nafsu dari api neraka. Begitu dikeluarkan nafsu dari api neraka, kembali Allah Ta'ala berfirman, wahai nafsu, menghadaplah. Nafsu hanya diam dan tidak menghadap pada Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai nafsu, mundurlah. Nafsu hanya diam, dia tidak mundur. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai nafsu, siapakah kamu dan siapa aku? Barulah di situ nafsu berbicara, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Mendengar jawaban nafsu untuk yang kedua kalinya. Untuk yang kedua kalinya tidak jujur dan tidak patuh kepada Allah. Maka Allah kembali menghukum nafsu untuk yang kedua kalinya. Memasukkan nafsu untuk yang kedua kalinya ke dalam api neraka selama 100 tahun. Akan tetapi hukuman yang kedua ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak memberi makan dan tidak memberi minum kepada nafsu. Nafsu dipuasakan untuk hukuman yang kedua ini. Jadi untuk yang kedua kalinya nafsu masuk lagi ke dalam api neraka, dibakar siang dan malam, tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi nafsu lemah, nafsu tidak berdaya, nafsu terkapar. Karena dia lemah, tidak berdaya, dia terkapar. Nah, ketika sampai 100 tahun hukuman yang kedua ini, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan nafsu dari api neraka. Begitu dikeluarkan nafsu dari api neraka, maka Allah Ta'ala berfirman,
Wahai nafsu, menghadaplah. Nafsu ketika itu menghadap kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai nafsu, mundurlah. Dan nafsu ketika itu mundur. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai nafsu, siapakah kamu dan siapa aku? Barulah nafsu menjawab dengan jujur, aku adalah makhluk ciptaanmu, sedangkan kamu adalah Tuhan yang menciptakan aku. Mendengar jawaban jujur daripada nafsu, barulah Allah Ta'ala tidak memberikan sanksi lagi kepada nafsu tersebut. Artinya apa? Artinya nafsu ini suatu makhluk Allah yang sangat engkar. Dia diberi sanksi dulu, baru mau patuh kepada Allah. Para pemirsa yang saya hormati, setelah itu nafsu ini dimasukkan ke tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada dua makhluk yang diciptakan Allah. Yang pertama akal, yang kedua nafsu. Yang keduanya adalah berlawanan. Di dalam diri manusia itu, apabila di dalam diri manusia itu akal yang memimpin, maka insya Allah derajat manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Dan sebaliknya, di dalam diri manusia itu, apabila di dalam diri manusia itu nafsu yang memimpin, akalnya di belakang, maka alamat derajat manusia itu akan jatuh ke jurang yang sangat hina, bahkan lebih hina daripada yang berkaki empat, yakni binatang. Maka oleh sebab itu, mari kita pergunakan akal kita, mari kita kendalikan nafsu kita. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dengan tidak makan di siang hari, dengan tidak minum di siang hari. Kita puasakan seluruh anggota tubuh kita dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah apabila puasa ini kita lakukan dengan benar, tidak makan dan tidak minum, kita kendalikan seluruh anggota tubuh kita dari segala hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita, maka insya Allah nafsu kita akan bisa kita kekang, nafsu kita akan bisa kita tahan, nafsu kita akan bisa kita kendalikan. Yang pada akhirnya kalau ini semua sudah bisa kita lakukan, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Apabila kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Para pemirsa yang saya hormati, maka oleh sebab itu, melalui puasa Ramadan tahun ini, mari kita niatkan di dalam hati kita bahwa puasa Ramadan tahun ini adalah puasa terakhir di dalam diri kita. Karena apa? Kalau terakhir pasti kita akan mempergunakan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu, mari kita laksanakan puasa Ramadan ini dari hari pertama sampai terakhir dengan sebaik-baiknya, dengan betul-betul menahan lapar, menahan minum, menahan dari segala hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Maka oleh sebab itu, cukup sampai di sini ceramah kita. Mudah-mudahan melalui puasa Ramadan ini kita bisa mengekang nafsu kita, kita bisa menahan nafsu kita, kita bisa mengendalikan nafsu kita, yang pada akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, insya Allah kita akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan.